Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Asmaina. Today I will explain the problem auxiliary verb. Nah, auxiliary verb ini bisa dikatakan kata pembantu untuk bisa melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Selain untuk melengkapi kata kerja utama ini, auxiliary verb ini juga berfungsi untuk bisa memperjelas kata kerja utamanya. Maka dari itu, auxiliary verb ini tidak bisa tuh berdiri sendiri tanpa adanya kata kerja gitu. Nah, di sini saya akan mengambil contoh, misalnya I do want to go to Serang, misalnya saya ingin pergi ke Serang. Nah, pada kalimat want itu ada kata kerja utamanya. Karena mengapa? Karena di situ menggunakan auxiliary verb do untuk bisa membantu memperjelas kata kerja utama. Sedangkan wish itu untuk bisa untuk memberikan penekanan sehingga membentuk makna-makna yang menjelaskan bahwa si subjek ini benar-benar ingin pergi ke Serang gitu. Di dalam auxiliary verb ini terdapat macam-macam auxiliary verb. Yang pertama itu ada be. Be ini bisa meliputi am, is, are, was, were, been, being, dan to be. Dimana biasanya be ini digunakan untuk menerangkan kata kerja ataupun kata benda. Gitu. Misalnya saya ngambil contoh, misalnya the is brushing the bedroom floor. Misalnya dia sedang menyikat lantai kamar mandi gitu ya. Yang kedua itu ada do. Do ini dimana untuk berfungsi untuk menekankan perasaan atau kata kerja yang di depannya gitu. Namun tak hanya do saja yang bisa kata bantu ini gitu ya. Namun ada juga meliputi do atau does gitu ya, did, don't gitu. Penggunaan kata bantu ini juga bisa disesuaikan dengan kondisi dan juga tensesnya gitu ya yang digunakan. Misalnya do dan does misalnya untuk present tense, dan did dan past did misalnya untuk past tense, dan don't itu untuk past present tense misalnya. Misalnya saya ngambil contoh ini, I do finish my homework, misalnya saya harus menyelesaikan PR misalnya. Nah, yang terakhir itu ada macam-macam auxiliary verb ini if, dimana if ini kata terakhir gitu ya. Kenapa ada if yang digunakan untuk present tense ini? Di dalam if ini tak hanya if saja yang bisa digunakan gitu ya, bisa saja he gitu, dan juga bisa digunakan dalam kalimat sesuai dengan waktu dan kondisinya. If digunakan untuk kalimat present dan future present, sedangkan has itu digunakan untuk present phrase dan he untuk past present. Misalnya saya ambil contoh, Dita he study in London, misalnya since April. Dita telah belajar di London sejak April misalnya ya gitu. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.